Romo Pandita yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh patut bersyukur, patut berbahagia pada pagi hari ini, oleh karena di hari yang cerah, di hari Minggu, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian dapat membagi waktu dengan baik bersama-sama datang ke wihara untuk melakukan berbagai macam perbuatan baik yang tentu kebajikan ini dipuji oleh para bijaksanawan, dan tentu kebajikan seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Tiratana atau kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang tentu keyakinan muncul karena dilandasi dengan pengertian benar sesuai Dhamma. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan Dhamma tentang menjadi orang yang tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Nah, saya mengutip dalam Arya Dana Gata yang dikhotbahkan oleh Guru Agung di dalam Anguttara Nikaya Catuka Nipata. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sebagai umat manusia, ya tanpa terkecuali umat Buddha, kita semua pasti ingin menjadi orang kaya. Kaya, mau kaya apa? Ya, kaya harta, kaya hati, atau kaya harta dan kaya batin, memiliki kekayaan materi, memiliki kekayaan batin. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya tidak menguraikan tentang kekayaan materi, karena Bante tidak tahu caranya bagaimana mencari materi, karena menjadi bhikkhu ya, dan yang mencari materi adalah para umat awam atau pasaka upasika. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan Dhamma tentang kekayaan batin. Banyak orang memiliki kekayaan secara materi, tetapi tidak memiliki kekayaan batin. Yang sesungguhnya itu bisa dikatakan kekayaan yang dimiliki tidak memberi manfaat untuk kemajuan spiritualnya. Namun bagi orang yang mengerti Dhamma dengan baik, bisa mengelola atau memanage sedemikian rupa, harta kekayaannya dirubah menjadi harta kekayaan batin. Di dalam Arya Dana Gata saya mengutip ada 5 hal yang dikatakan sebagai orang yang memiliki kekayaan batin. Yang pertama adalah saddha atau keyakinan. Para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian yang gemar berbuat baik, hidup sesuai Dhamma,
pasti memiliki keyakinan terhadap kebenaran, terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, sehingga berusaha untuk mencontoh, menteladani guru agung dan beliau-beliau yang telah mencapai kemajuan spiritual. Karena kita semua tentu mendambakan atau mempunyai cita-cita untuk mencapai kemajuan spiritual, atau bahkan mempunyai cita-cita yang lebih tinggi. Kalau bisa dalam hidup ini kita langsung mencapai kesempurnaan batin atau mencapai arahat. Nah, saya sering bertanya kepada para umat ketika sedang khotbah begini. Para ibu, bapak, siapa yang pengen lahir di alam surga? Nggak ada yang mau. Lalu, mau kemana ini? Mau langsung ke Nibbana Bante? Wah, very good, very well. Ya, memang itu yang menjadi cita-cita luhur kita sebagai umat Buddha. Sekalipun kita berbuat baik, bisa dikatakan jumlahnya tidak besar, tapi kita dianjurkan untuk bertekad dengan kekuatan kebajikan yang saya lakukan, semoga saya dapat mencapai kesempurnaan batin. Dengan mempunyai keyakinan, kemudian mengarahkan dirinya untuk berbuat baik sesuai Dhamma. Yang tentu apabila itu terus dilakukan, suatu saat kita pasti akan sampai di sana. Suatu saat kita pasti akan sampai di pantai seberang atau mencapai kesempurnaan batin. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam buku Wijadhamma dituliskan ada 4 macam keyakinan. Yang pertama adalah disebut Kamma Saddha. Kita sebagai umat Buddha memiliki keyakinan kepada hukum karma atau hukum perbuatan. Nah, hukum perbuatan ini berlaku secara universal, berlaku secara umum, apakah itu umat Buddha atau bukan umat Buddha, orang itu beragama atau tidak beragama, semua terkena yang namanya hukum atau hukum karma atau hukum perbuatan ini. Karena hukum perbuatan ini adalah hukum alam. Nah, hukum karma ini yang tentu harus kita mengerti dengan baik. Karena hukum karma ini juga bisa dikatakan hukum sebab akibat. Sebab baik akibatnya baik, sebab buruk akibatnya buruk. Dan karma ini bisa kita lakukan melalui 3 pintu. Pintu ucapan, pintu perbuatan badan jasmani, dan pintu pikiran. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau yang baik disebut kusala kamma, yang buruk disebut akusala kamma. Nah, kemudian hukum karma ini kalau kita bisa memahami dengan baik, maka kita akan berusaha untuk hati-hati. Hati-hati karena apapun yang kita lakukan ada akibatnya, ada risikonya. Nah, kemudian yang kedua adalah Vipaka Saddha, yang artinya kita memiliki keyakinan terhadap akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Ketika seseorang berucap baik, akibatnya baik. Ketika seseorang berucap buruk, akibatnya buruk. Ketika kita berbuat baik, akibatnya baik. Ketika kita berpikir baik, akibatnya baik. Nah, maka bagi kita yang memiliki keyakinan bahwa perbuatan yang kita lakukan baik atau buruk suatu saat akan berbuah. Tidak bisa melarikan diri dari
perbuatan yang kita lakukan. Barangkali dalam kehidupan ini belum masak atau berbuah. Bisa juga itu berbuah dalam kehidupan yang akan datang atau dalam waktu yang lebih lama lagi. Maka kita sebagai umat Buddha yang mengerti tentang hukum alam ini akan menjadi lebih berhati-hati di dalam berucap, di dalam berbuat, di dalam berpikir. Bahkan sekalipun baru berpikir baik atau bahkan buruk. Berpikir baik misalnya, ya, kita sebelum berbuat, sebelum berucap kan berpikir dulu. Berpikir yang baik-baik. Atau ketika meditasi mengembangkan cinta kasih di dalam dirinya sendiri. Semoga aku berbahagia misalnya, mendoakan dirinya sendiri. Atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pikiran yang baik. Pikiran yang baik apabila itu terus dikembangkan akan timbul suatu kekuatan, suatu kebiasaan untuk berpikir yang baik, kemudian akan muncul ucapan yang baik, muncul perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam Saraniya Dhamma Sutta juga dikutbahkan oleh Guru Agung, syarat-syarat untuk mencapai keharmonian atau keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga ataupun di masyarakat. Minimal itu ada 3. Yang pertama, ketika berucap, bertutur kata, dilandasi dengan cinta kasih. Bertutur kata, berucap, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, atau kepada mertua sekalipun. Ya. Berucap, bertutur kata, dilandasi dengan cinta kasih. Tidak dengan penuh kebencian, amarah, buruk gitu. Ya. Dilandasi dengan cinta kasih menjadi harmonis, menjadi rukun. Nah kemudian yang kedua, ketika berbuat apapun, membantu orang tua dalam bentuk tenaga maupun dalam bentuk materi. Kita berbuat dilandasi dengan cinta kasih. Seperti juga misalnya kalau baksos begitu, menyerahkan sembako dengan cinta kasih kepada orang yang tidak mampu atau kepada siapapun. Berbuat dilandasi dengan cinta kasih. Kemudian berpikir, ketika berpikir juga hendaknya dilandasi dengan cinta kasih. Berpikir yang baik-baik, yang buruk-buruk dikikis, dikurangi, bahkan dilenyapkan. Ya, kalau kita nggak hati-hati, lama-lama pikiran akan menjadi justru senang, ya, pikiran justru senang kepada hal-hal yang buruk. Seperti di dalam Dhammapada dikatakan oleh Guru Agung, bergegaslah berbuat kebaikan, jauhkan dirimu dari kejahatan. Ia yang lamban berbuat kebajikan, pikirannya akan menyenangi kejahatan. Wah, berbahaya sekali. Kalau pikiran kita sampai menyenangi kejahatan, ya akhirnya hari-hari berbuat buruk, hari-hari berbuat jahat. Tiada hari tanpa diisi dengan keburukan atau kejahatan. Yang tentu itu sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Kalau hidup kita ini yang dikatakan hidup ini singkat. Bahkan orang-orang tua mengatakan hidup yang sangat singkat ini diibaratkan orang yang mampir minum. Begitu sudah hausnya hilang atau dahaganya hilang,
kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian nanti haus lagi. Kehidupan yang sangat singkat ini kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, maka akan meningkatkan kualitas hidup kita. Bahkan banyak juga orang yang mengatakan kehidupan sebagai manusia ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan spiritual. Kualitas spiritual kita ini dilatih, ya, mulai dari berbuat baik, tingkat kecil, menengah, hingga sampai tingkat yang memang lebih serius lagi atau kualitas yang tinggi. Nah, seperti umat awam berbuat baik demikian. Ya. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, yaitu kama sakata sada. Yang artinya semua makhluk bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Kita ini harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kita lakukan. Baik ataupun buruk akan kembali kepada diri kita masing-masing. Seperti renungan yang ada di dalam Abinha Pacawekanapata. Ya. Aku adalah lahir dari kamaku sendiri, mewarisi kamaku sendiri, berkerabat dengan kamaku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan baik ataupun buruk itulah yang akan kuwarisi. Kalau kita mengharapkan warisan yang baik, tentu kita harus banyak berbuat baik. Melalui pintu ucapan, pintu perbuatan badan jasmani, dan pintu pikiran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang keempat, keyakinan yang keempat yaitu Tathagata Bodhisada. Kita mempunyai keyakinan bahwa Tathagata atau guru agung kita, Sang Buddha Gotama, telah mencapai bodhi atau mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Ya, berkat usahanya sendiri, beliau mampu mencapai penerangan sempurna. Nah, ini kita bisa membaca di dalam Buddha Nusati, Iti Piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho dan seterusnya. Bahwa guru agung adalah arahat yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Luar biasa. Sifat-sifat mulia guru agung kita. Dan di dalam Buddha Nusati itu juga bisa dijadikan objek meditasi. Dalam teori meditasi, khususnya meditasi samatha atau meditasi untuk ketenangan batin, itu ada istilahnya itu 10 anusati. Ya, ada Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan seterusnya. Buddha Nusati bisa kita gunakan untuk objek meditasi, untuk menenangkan pikiran. Dan bahkan juga ada seseorang yang mempunyai karakter mudah percaya. Ya, ada orang yang mudah percaya. Gampang sekali percaya, dikit-dikit ada info apa saja, langsung percaya, enggak dicek and reject dulu, langsung percaya. Bahkan gampang sekali ketipu, ya, gampang ditipu di WA, di mana gitu. Ada yang katanya di WA seseorang yang belum dikenal dapat hadiah mobil. Wah, senang sekali dapat hadiah mobil. Langsung percaya.
kemudian balas WA, lalu ngobrol di WA. Nah, orangnya bilang kalau Bapak ingin segera dikirimkan, mobil segera dikirimkan, maka Bapak harus membayar pajak. Oh iya, baik Pak, dengan senang hati ya. Pajaknya dibayar berapa? 10 juta. Kemudian mobil akan dikirim. Nah, setelah dana dikirim atau ditransfer, mobilnya ditunggu-tunggu kok nggak ada. Mobil ditunggu-tunggu nggak ada, kunjung tiba. Kemudian ditanya lagi kepada orang yang bilang harus kirim pajak. Ternyata ketika ditanya-tanya, Pak mana Pak? Katanya setelah saya kirim pajak, mobil akan dikirim, tapi ternyata tidak dikirim. Bapak berbohong, Bapak akan saya laporkan ke polisi. Nah, bapaknya bilang, silahkan lapor ke polisi, uangnya sudah habis saya gunakan untuk minum-minum. Nah, silakan, 10 juta hilang. Nah, itu ada orang yang seperti itu, gampang sekali percaya pada info-info yang belum jelas. Nah, maka menurut Dhamma juga dikatakan, kalau ada orang yang mudah sekali percaya, dianjurkan untuk mengambil objek Buddha Nusati. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Kalau seseorang mudah yakin, itu artinya dianjurkan untuk yakinlah kepada Tiratana. Agar keyakinannya itu ke arah yang benar, bukan keyakinan yang tidak benar, bukan keyakinan yang belum jelas. Kalau kita mempunyai keyakinan kepada Tiratana itu jelas sekali. Sifat-sifat luhur Sang Buddha, sifat-sifat Dhamma, sifat-sifat Sangha, yang tentu kita sudah sering baca. Kita sudah sering baca atau sering renungkan. Yang tentu kalau itu terus diulang akan dapat menenangkan batin, akan dapat menenangkan pikiran. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang sangat sibuk, ekonomi juga tidak menentu, nah maka kita sebagai umat Buddha patutlah kiranya untuk membagi waktu berusaha menenangkan batin. Menenangkan batin atau menenangkan pikiran, sekalipun hanya sebentar. Merenungkan sifat-sifat luhur Sang Buddha, merenungkan sifat-sifat luhur Dhamma, merenungkan sifat-sifat luhur Sangha, agar keyakinan kepada Tiratana menjadi makin kuat, makin kokoh. Karena saya perhatikan umat Buddha aktif melakukan puja bakti di wihara. Tiap minggu hadir puja bakti. Ternyata itu juga tidak menjamin bahwa keyakinan orang itu sudah kuat. Karena ketika saya lihat satu demi satu atau ada beberapa umat dari TK sampai dewasa itu aktif ikut puja bakti, ikut kegiatan di wihara. Tapi ternyata ketika sudah dewasa, kecantol temannya pindah keyakinan. Ya, maka ini adik-adik yang muda-muda ini saya lihat harus berusaha untuk memperkuat keyakinan kepada Tiratana, kepada Buddha, kepada Dhamma dan Sangha. Bukan hanya ikut aktif melakukan puja bakti, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah berusaha untuk mengerti atau memahami Dhamma dengan baik. Mengerti Dhamma, memahami Dhamma dengan baik, dengan jelas, sejelas-jelasnya, maka itu sebagai umat Buddha akan memiliki keyakinan yang kuat kepada Tiratana.
Nah, kemudian yang kedua adalah sila. Setelah seseorang memiliki keyakinan yang kuat kepada tiratana, maka ia akan berusaha untuk mempraktekkan sila dengan baik. Seperti kemarin ada Pabaja Samanera, ya, ada Romo, satu Romo dari Banyuwangi. Ketika menjadi umat awam mempraktekkan 5 sila, itu pun kadang-kadang tidak utuh atau tidak sempurna. Tapi kadang-kadang juga ada yang taat, lalu berusaha untuk mempraktekkan atas sila, latihan mempraktekkan 8 sila. Kemudian karena memiliki keyakinan yang kuat kepada tiratana, mengarahkan dirinya atau menuntun dirinya menuju jalan yang benar. Menurut dalam Manggala Sutta dikatakan menuntun diri ke arah yang benar itulah berkah utama. Dari umat awam mempraktekkan 5 sila atau atas sila, kemudian menuntun diri mempraktekkan hidup sebagai samana atau sebagai samanera. Di sana ya ketika samanera menjalankan sila itu 100 sila atau 100 peraturan yang memang kalau itu ditaati dengan baik dalam batin akan menjadi tenang, damai, bahagia karena telah mempraktekkan sila dengan baik. Nah, kemudian apabila keyakinannya kuat lagi, telah memperoleh manfaat dari menjalankan kehidupan luhur, kehidupan suci menjadi samanera, berusaha untuk menjadi biku misalnya. Sekarang kan ada biku sementara. Ditabis di sana di tahun ini ya sudah mempunyai 3 uposatha. Ya kalau laluan baru 2 ya. Tambah 1 lagi uposatha itu di Wihara Vipassana Giratana Gunung Sindur. Nah, kalau yang tahun-tahun lalu Upasampada Biku sementara di Wihara Dhammacakka Jaya di Sunter. Tapi oleh karena di Bogor sudah ada uposatha, nah ketika nanti akan melaksanakan kegiatan Pabaja Upasampada, itu akan diupasampada di Wihara Vipassana Giratana Gunung Sindur. Nah bagi bapak-bapak ini atau yang muda-muda yang berniat untuk latihan, walaupun sementara, 2 minggu, atau kalau 2 minggu sekiranya masih bertahan kemudian mau lanjut, ya itu dengan senang hati. Para Bante akan menerima, karena itu memang tujuannya, salah satu tujuannya itu untuk mencari generasi penerus. Nanti ada yang berlanjut untuk menjadi biku. Kalau misalnya menjadi biku kok tidak bisa lanjut terus, ya tidak apa-apa. Namanya latihan. Ya latihan semampunya. Ada yang latihan 2 minggu, tapi kiranya 2 minggu kok kurang. Tambah 1 bulan misalnya. 1 bulan kok kurang, 1 tahun. 1 tahun kok kurang, 2 tahun boleh. Silakan, semampunya. Namanya latihan semampunya. Kalaupun hanya seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, toh telah mengisi hidup ini dengan hal-hal yang baik. Ya. Terutama menjalankan sila dengan baik, menjadi samanera atau menjadi biku, maka itu juga akan menjadi tabungan kebajikan untuk mencapai cita-cita luhur atau cita-cita mulia. Nah, kalau para bapak atau ibu-ibu juga barangkali ada yang berniat untuk menjalankan kehidupan suci, kehidupan luhur, sangat terbuka luas ya kesempatan itu. Karena kalau ibu-ibu kan ada atas silani, bapak-bapak ada samanera, ada biku ya. Kita manfaatkan.
untuk latihan walaupun hanya sebentar. Sebentar tetapi menjalankan hidup disiplin dengan baik. Itu sama dengan menabung kebajikan. Mengisi hidup ini dengan baik. Ibarat gelas misalnya, hari-hari diisi pasir, kadang-kadang diisi emas, kadang-kadang diisi permata, ya, tetap ada di situ menjadi tabungan, tabungan emas atau tabungan permata. Begitu pula dalam hidup ini kita isi dengan kebajikan, maka kualitas hidup kita akan menjadi makin baik. Seperti di dalam tuntunan sila, para bante atau para samanera ketika menuntun sila, di situ ada silena sugating yanti, ya. Dengan menjalankan sila akan mengakibatkan lahir di alam surga. Dengan menjalankan sila akan dapat mencapai alam bahagia. Silena boga sampada. Dengan menjalankan sila dapat mengkondisikan untuk tercapainya kekayaan dunia dan kekayaan dhamma. Lalu silena nibuting yanti, dengan menjalankan sila dapat mengkondisikan untuk tercapainya nibbana. Ya, cepat atau lambat seseorang suatu saat akan dapat mencapai nibbana apabila dapat menjalankan sila dengan baik, dengan sempurna di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan atau nyana. Kekayaan batin yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan ini penting sekali para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Kita perlu belajar dhamma dengan baik, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga bisa mempraktekkan dhamma dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Manggala Sutta juga dikatakan oleh Guru Agung, bahu saca. Ya, kalau dibaca komplit, bahu sacanca si panca, winayoca susigito, subasita jaya waca etang manggalamut tamang. Yang artinya memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan. Itulah berkah utama. Berkah itu bukan dari atas, bukan pemberian Tuhan atau pemberian dewa atau Mahadewa. Tetapi berkah itu datang dari kebajikan yang kita lakukan. Artinya kebajikan yang kita lakukan sedang berbuah sehingga kita memperoleh dalam bentuk berkah. Ya, berkahnya misalnya umur panjang, kecantikan atau ketampanan, kemudian kebahagiaan, kekuatan, dan berkah-berkah yang lain. Itu karena melakukan perbuatan baik atau mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan sangat penting para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, terutama pengetahuan dhamma. Ya. Pengetahuan umum tentu ya sangat penting, lalu juga tidak lupa untuk belajar dhamma sehingga memiliki pengetahuan dhamma yang cukup. Kalau memiliki pengetahuan dhamma yang cukup itu diibaratkan tahu peta jalan. Kita mau jalan kemana? Kalau kita tahu ada peta di situ, kita tahu peta, kita membaca peta dengan baik, kita tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan. Malah di dalam dhamma juga dikatakan ada yang disebut pariyati dhamma. Kita belajar secara teori. Teori dhamma harus kita pelajari. Pariyati ada pati-pati, lalu pati weda. Pariyati teori,
atau belajar secara teori, kemudian patik-patik kita berusaha untuk mempraktekkan. Setelah tahu teorinya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahu teori sedikit misalnya, kita praktekkan sedikit tidak apa. Yang penting kita berusaha untuk praktek. Apalagi kalau bisa tahu banyak, kemudian kita praktek lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, kemudian dari praktek kita akan memperoleh hasil atau pengalaman. Pengalaman, misalnya praktek meditasi, dapat pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalaman meditasi. Apa Bapak Ibu pengalaman meditasi? Ya bisa sakit, bisa pegel, bisa linu ya. Itu juga pengalaman. Bisa juga bisa tenang, pikirannya bisa tenang, bisa terkonsentrasi. Kadang-kadang muncul suatu kebahagiaan, muncul piti atau kegiuran. Ya, sesuai dengan perjuangan kita masing-masing. Pengalaman itu ada suka, ada duka. Tidak selalu yang suka, tidak selalu yang menyenangkan. Tetapi pengalaman itu ada suka, juga ada duka. Maka itu kalau mempunyai pengalaman yang cukup akan bisa menjadi pembimbing atau menjadi guru. Ya. Dikatakan bahwa guru yang baik itu adalah yang berpengalaman. Kita belajar dari pengalamannya guru, telah membuktikan hasil dari praktek, hasil dari apa yang dialami. Nah itulah para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, penting sekali kita sebagai umat Buddha berusaha untuk meningkatkan pengetahuan Dhamma. Kadang-kadang juga ada diskusi atau ada Dhamma kelas, ya. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Dhamma. Menjelaskan hal-hal yang barangkali belum diketahui, bisa ditanyakan kepada pembimbing atau pengajar, sehingga menjadi tahu. Setelah tahu, telah mengerti dengan baik, kemudian dipraktekkan lebih baik lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah dengan demikian, teori memberi manfaat apabila dipraktekkan. Dari praktek, memberi motivasi, ya. Praktek itu yang baik-baik ya, yang bisa menimbulkan kita senang, kita bahagia karena praktek Dhamma, bisa memotivasi kita untuk terus berbuat baik atau berbuat sesuai dengan Dhamma. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah disebut caga atau kemurahan hati. Nah sebagai umat Buddha yang memiliki pengetahuan Dhamma secara cukup, kemudian berusaha untuk mengarahkan dirinya, mempraktekkan Dhamma, peduli atau sosial di masyarakat. Nah ini pas ada Pabaja Samanera ya, tentu juga butuh dukungan. Butuh dukungan dari para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Dukungan yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan atau berikan untuk para petapa, para samana atau pabajita sangat bermanfaat. Mendukung orang berbuat baik, mendukung beliau-beliau yang mempraktekkan sila. Itu sama dengan menimbun harta yang terbaik berupa harta kebajikan. Nah kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu panya atau kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini sesungguhnya adalah yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Buddha harus berusaha untuk menjadi umat Buddha yang bijaksana. Bagaimana caranya supaya kita menjadi bijaksana? Ada 3 macam cara. Ya, kita bisa belajar Dhamma atau belajar teori-teori Dhamma, membaca buku-buku Dhamma, mendengarkan Dhamma atau mendengarkan khotbah ya. Itu bisa juga menimbulkan atau menumbuh kembangkan panya atau kebijaksanaan. Dalam Dhamma disebut sutta maya panya. Kemudian merenungkan Dhamma. Merenungkan Dhamma juga
bisa menimbulkan kebijaksanaan. Dhamma yang sudah kita pelajari, kita renungkan, kebenarannya ini benar atau tidak, ini kira-kira kalau saya praktekkan bermanfaat atau tidak. Dalam bahasa Dhamma juga ada istilah Dhamma Wicaya, penyelidikan terhadap Dhamma. Bisa menimbulkan kebijaksanaan. Nah kemudian meditasi. Meditasi juga bisa menimbulkan kebijaksanaan. Disebut Bhawana Maya Panya. Kebijaksanaan yang muncul, yang tumbuh, yang berkembang dari meditasi, itu dikatakan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kalau kebijaksanaan yang pertama, Sutta Maya Panya itu adalah teori. Ya, secara teori. Ada orang bilang mengatakan itu adalah kebijaksanaan orang. Kebijaksanaan orang lain. Misalnya Guru Agung khotbah, kita baca ulang khotbah beliau. Ya. Itu kebijaksanaan hasil pembabaran dharma beliau. Namun ketika kita tahu teorinya, kemudian kita mempraktekkan dhamma, khususnya meditasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memperoleh pengalaman. Misalnya, pikiran bisa menjadi makin tenang, bisa menjadi makin sabar. Yang dulunya sebelum mengerti dhamma, dulunya sebelum praktek dhamma, emosinya tinggi atau emosional. Nah setelah mengerti dhamma dengan baik, bisa praktek meditasi, kemudian emosinya ini, emosi negatif dimanfaatkan untuk menjadi pendorong atau menjadi motivasi, dirubah menjadi wirya, menjadi semangat. Ya, emosi, orang yang emosi itu energinya berlebihan barangkali. Tapi kalau digunakan ke hal yang positif, menjadi semangat untuk berbuat baik. Semangat berbuat baik, misalnya semangat latihan meditasi, ya, maka kebijaksanaannya akan makin tumbuh, makin berkembang. Nah, dengan kebijaksanaan makin tumbuh, makin berkembang, maka kita akan memiliki keyakinan yang makin kuat. Ketika seseorang memiliki kebijaksanaan yang atau memahami dhamma dengan baik, dengan benar, maka keyakinannya menjadi makin kuat. Keyakinan menjadi makin kuat, moral atau praktek sila juga makin baik. Kemudian pengetahuan dhammanya juga akan meningkat. Lalu kemurahan hatinya juga akan menjadi makin baik. Peduli sosial di masyarakat, menyadari bahwa miliknya atau harta atau kekayaan yang dimiliki sesungguhnya adalah materi yang bersifat semu, sifat sementara, tidak kekal. Bisa hilang, bisa dicuri orang, bisa kena api, bisa kena air, ya, tidak bisa bertahan. Tetapi kalau digunakan untuk berbuat baik, materi itu menjadi kebajikan. Harta materi menjadi harta kebajikan atau dikatakan sebagai harta yang sesungguhnya, yang tidak akan hilang. Suatu saat, cepat atau lambat, kebajikannya akan dipetik atau akan dirasakan manfaatnya. Nah kemudian kalau kita memiliki panya atau kebijaksanaan, kita akan terus berjuang menghindari hal-hal yang tidak baik, kemudian berusaha untuk terus berbuat baik, atau dalam Owada Patimokkha dikatakan menghindari kejahatan, menambah kebajikan, berusaha untuk menyucikan batin. Ya, ini dikatakan sebagai inti dari ajaran Sang Buddha. Ya, begitu para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian, dhamma yang patut untuk kita pahami, untuk patut kita mengerti dalam kehidupan sehari-hari. 5 hal yang tersebut saya uraikan, ya, yaitu tentang sada, sila, kemudian nyana atau pengetahuan, kemudian caga kemurahan hati, panya kebijaksanaan. Dikatakan sebagai harta yang baik. Kita
berusaha untuk menjadi orang tidak miskin. Artinya menjadi orang kaya, ya, kaya kebajikan. Oleh karena kaya kebajikan, maka akan dapat memanfaatkan hidup kita ini terus berbuat baik. Dengan demikian maka hidup kita menjadi penuh manfaat. Nah, ini yang dikutbahkan oleh Guru Agung dalam Arya Danagata. Saya terjemahkan dari awal ya, tadi di atas saya mengulang dalam bentuk bahasa Pali. Ia yang memiliki keyakinan pada Sang Tathagata, kokoh dan tak tergoyahkan, memiliki sila atau moral yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya atau para suci. Ia yang salut atau hormat kepada Sangga dan memiliki pandangan benar. Para bijak mengatakan, ia tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Nah, sebab itu ia yang bijaksana kala mengingat ajaran para Buddha, patut mengembangkan keyakinan, kemoralan, kesalutan, dan penembusan Dhamma. Ya, begitulah para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita bertekad dalam kehidupan ini, kita berusaha untuk mempraktekkan Dhamma dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, agar suatu saat, cepat atau lambat, kita dapat mencapai tujuan akhir atau mencapai kebebasan. Bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Demikian para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, Dhamma Desana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan, menambah keyakinan, menambah semangat untuk praktek hidup sesuai dengan Dhamma. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.